Di dunia ini hukumnya sederhana. Kau punya kekuatan, atau kau tidak punya apa-apa. Ini adalah realita kejam di mana yang lemah harus dihancurkan agar yang kuat bisa berjaya. Dan keyakinan brutal ini menjadi tontonan dunia. Tapi bagi Camino semua itu terasa begitu jauh. Saat ini Camino sedang terpojok oleh para perundung sekolah. Dengan panik ia memohon agar ponselnya dikembalikan. Namun sang pemimpin geng hanya tertawa mengejek. Mereka adalah predator yang memangsa yang tak berdaya. Camino menjelaskan ia bekerja keras hanya demi ponsel itu. Tiba-tiba, sesosok figur baru muncul dan aura di ruangan itu langsung berubah. Ponsel itu berpindah tangan tanpa perlawanan. Pria itu menatap rendah Camino, menyebut ponsel itu hanya sebuah mainan. Dia adalah Sakata, seorang pemuda dengan status sosial yang tak tersentuh. Sebagai putra dari pemilik perusahaan raksasa dunia, ada di genggaman Sakata. Berbanding terbalik dengan Camino yang berada di kasta terendah. Tanpa peringatan Sakata, menghantam ponsel itu ke dinding. Camino hanya bisa membeku ngeri, melihatnya hancur berkeping-keping. Camino memunguti sisa-sisa ponselnya, lega benda itu masih menyala. Saat itu Sakata menyadari ada setetes noda merah di tangannya. Para pengikutnya langsung panik. Mereka menyalahkan Camino dan memaksanya untuk meminta maaf. Menurut mereka, luka gores di tangan sang tuan muda adalah kesalahan Camino sepenuhnya. Camino membeku tak percaya dengan tuduhan itu. Namun kebingungannya malah jadi bahan tertawaan seisi kelas yang menikmati drama ini. Sambil menelan harga dirinya, Camino menggigit bibir. Dengan kepala tertunduk, ia pun menyerah. Tapi bagi Sakata, sebuah permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup. Camino memohon bersedia melakukan apapun. Di bawah tatapan menghakimi, Camino dipaksa berlutut dan menjilat lantai. Tepat di tempat bekas luka sang penyiksa jatuh. Pemandangan itu disambut gelak tawa yang menggema di seluruh ruangan. Tapi penghinaan ini belum berakhir. Salah satu dari mereka menyiram kepala Camino dengan minuman soda. Tiba-tiba seorang guru muncul di ambang pintu. Sebuah harapan palsu. Sang guru hanya menyuruh kelas dimulai sama sekali tak peduli. Dan alasannya pun menjadi sangat jelas. Saat ayahmu adalah pemilik sekolah peraturan, hanyalah sebuah saran. Di kerajaan Sakata ini, Camino hanyalah seekor serangga. Rasa putus asa yang mendalam menyelimuti Camino. Ia sadar kekuatan sebesar itu takkan pernah bisa ia lawan. Hari yang terasa seperti neraka itu akhirnya usai dan Camino pun berjalan pulang. Di rumah adiknya menyambut sambil memberitahu bahwa ibu mereka baru saja mengirim uang. Namanya Chika, ia sedang merawat altar peringatan kecil dengan bunga segar untuk mendiang ayah mereka. Sejenak mereka hening mengenang sosok yang telah pergi. Camino berterima kasih pada adiknya yang selalu menjaga rumah. Tapi Chika tahu kakaknya juga berjuang sangat keras. Camino merenungi takdirnya sebuah siklus penderitaan yang tak berujung. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya kecil. Sebuah acara yang selalu ia nantikan setiap malam. Sebuah turnamen pertarungan brutal, di mana 500 petarung saling beradu demi merebut takhta tertinggi. Tontonan menegangkan yang disiarkan ke seluruh dunia. Namanya adalah Vikran Kings, dan Camino adalah penggemar terbesarnya. Chika hanya bisa tersenyum melihat semangat kakaknya yang kembali menyala. Tapi bukan pertarungannya yang membuat Camino terpikat, melainkan harapan akan sebuah keajaiban, sebuah dunia di mana mereka yang dianggap lemah bisa bangkit dan meraih kemenangan yang mustahil. Ini adalah panggung pertaruhan takdir, di mana satu kemenangan tak terduga dapat mengubah segalanya. Dan bagi Camino pelariannya adalah dengan menggambar setiap momen kemenangan yang epik itu. Hanya pada saat itulah Camino bisa melupakan kenyataan pahit dan kelemahannya sendiri. Saking fokusnya Camino, sampai tak sadar tutup penanya terlepas. Camino segera beralih ke laptopnya untuk menonton segmen berikutnya. Sebuah tayangan spesial tentang para petarung legendaris. Dan di antara mereka, ada sang idola Chongoteshi. Pria dengan semangat membara yang tak pernah kenal kata mundur. Tak peduli sekecil apapun peluangnya, ia akan terus maju. Sosok pahlawan sejati di mata Camino. Namun kisah Chongoteshi adalah sebuah tragedi. Di puncak kejayaannya, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Keesokan harinya di kelas seni guru, mengumumkan sebuah tema baru. Para siswa diminta menggambar apapun yang mereka kagumi. Camino terdiam karena tak banyak hal yang bisa ia banggakan dalam hidupnya. Namun kemudian sebuah gambaran muncul di benaknya dan tangannya mulai bergerak. Sang guru yang berkeliling kelas berhenti dan terpukau oleh karya Camino. Sang guru tertegun menatap meja Camino takjub pada bakat di hadapannya. Goresan pensilnya hidup menampilkan pria dengan tekad membara. Itu, petarung legendaris Chongoteshi. Bagi Camino ini bukan sekadar kekaguman, tapi sebuah penghormatan yang tulus. Pujian sang guru terasa begitu hangat. Namun dari belakang sepasang mata menatapnya dingin dan penuh kebencian. Ternyata Sakata bukanlah penikmat seni. Saat Camino pulang, memeluk mahakaryanya, kedamaiannya direnggut paksa. Ia diseret ke gang sempit oleh gerombolan Sakata, lalu dihempaskan ke tumpukan sampah. Tanpa daya, Camino hanya bisa melihat karyanya dirampas. Sakata mencibir gambar itu. Siapa orang payah ini? Dengan panik, Camino memohon agar karyanya dikembalikan.
Sakata berpura-pura kaget seolah peduli pada gambar itu. Seketika firasat buruk menyelimuti Kamino. Sebuah korek api menyala dan impian Kamino hangus terbakar. Lihat, ini baru karya seni, seringai Sakata. Kamino hanya bisa menatap ngeri. Tapi detik itu sesuatu dalam dirinya meledak, ia pun menerjang maju. Direbutnya kembali kertas yang terbakar mencoba menyelamatkan serpihan harapannya. Dengan panik ia berusaha memadamkan api dengan tangan kosong. Hanya sebagian kecil yang terselamatkan. Namun perlawanan itu dibalas hantaman telak di wajahnya. Kamino terjerembab, dunianya seakan berputar. Amarah Sakata memuncak karena Kamino berani melawan. Dengan satu perintah, hujan tendangan menghujaninya. Kamino bertanya dalam hati mengapa ia harus menderita di tangan orang kaya yang sombong. Kemarahan membuncah di hatinya, namun ia hanya bisa meringkuk menahan sakit. Sakata berdiri angkuh di atasnya. Tapi dari bawah Kamino, meraih kakinya, dan dengan sisa tenaga, ia menjatuhkan sang pangeran. Wajah Sakata memerah padam karena amarah yang memalukan. Ia segera bangkit dan melayangkan tendangan brutal. Anak buahnya hanya bisa terpaku ngeri. Kamino terbaring di aspal yang dingin benar-benar tak berdaya. Tiba-tiba sebuah suara berat memecah ketegangan. Seorang pria besar berjenggot melangkah keluar dari sebuah gedung. Pria itu menatap pemandangan di depannya dengan muak sama sekali tidak terkesan. Gerombolan Sakata serentak menoleh pada sosok asing yang mengintimidasi itu. Sakata mengejeknya, namun pria itu hanya tersenyum tipis, menasihatinya agar tidak meremehkan orang lain. Dari bawah Kamino mendongak tak percaya. Wajah itu mustahil. Itu wajah pahlawannya Chongotesi. Saat tersadar, Kamino sudah ada di kamarnya. Di sana pria yang sama sedang asik makan. Kamino terduduk kaget. Ini bukan mimpi. Di hadapannya adalah sang petarung Chongotesi. Chongo menjelaskan dengan santai bahwa ia menemukan alamatnya dari kartu pelajar. Kamino masih membeku. Chongo bercerita bahwa para perundung itu kabur hanya dengan satu pukulan dan kini ia menagih bayaran berupa kari. Ia lalu menatap Kamino dan bertanya, "Apa kau sering diganggu seperti ini?" Wajah lebam dan tatapan kosong Kamino sudah menjadi jawaban yang jelas. Sang petarung mengambil sisa gambar yang hangus itu, mengenali potret dirinya di masa muda. Ia memuji karya Kamino terkesan pada goresannya. Namun Kamino justru bingung. Pria ini jauh berbeda dari pahlawan dalam bayangannya. Punya gambar lain? Tanya Chongo tiba-tiba. Dengan ragu Kamino menunjukkan buku sketsanya. Chongo takjub, tapi Kamino berkata masih ada lagi. Seluruh kamar Kamino adalah sebuah monumen semangat dipenuhi tumpukan gambar di setiap sudut. Chongo terdiam terpana melihat lautan karya di hadapannya. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. Ia menatap Kamino lekat-lekat bertanya mengapa ia menciptakan semua ini. Kamino menjawab malu-malu bahwa itu hanya hobi yang tak terkendali. Chongo menatapnya dengan pandangan penuh arti. Tiba-tiba Chongo meraih satu gambar dan meremasnya. Lalu ia memegang lengan dan tubuh Kamino. Sang petarung bertanya, "Kau pernah berlatih bela diri?" Tentu saja Kamino menggeleng. Chongo mengangkat sketsa, sebuah tendangan dahsyat. "Coba tiru pose ini," perintahnya. "Tidak mungkin," seru Kamino. Tapi Chongo hanya menyuruhnya mencoba. Kamino ragu tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamino bingung mengapa sang idola begitu memperhatikannya. Dengan ragu ia mencoba sebuah tendangan. Namun Chongo langsung berteriak gerakannya salah total. Chongo lantas menunjukkan postur yang benar, menjelaskan detail gerakan lengan dan putaran pinggang yang penuh tenaga. Lalu sebuah tendangan secepat kilat melesat menciptakan badai kertas di sekelilingnya. Kamino hanya bisa terpaku terdiam di tengah pusaran karya seninya sendiri. Dengan santai Chongo menjelaskan itu adalah nasihat dari seorang jenius. Dia tidak salah, katanya. Chongo menyuruh Kamino untuk tidak berpikir, tapi berimajinasi. Ia meminta Kamino memvisualisasikan gerakan itu, persis seperti di dalam gambarnya untuk menjadi petarung hebat, yang selama ini ia kagumi. Kata-kata itu terus terngiang di benak Kamino menggema di antara ciptaannya. Kamino memejamkan mata, membayangkan wujud sempurna, merasakan kuda-kudanya berubah dan tangannya menegang. Api tekad menyala di mata Kamino. Ia menarik napas dalam siap mengerahkan segalanya. Chongo mengamati dengan tatapan tajam yang tak berkedip. Dengan satu ledakan gerakan Kamino, mengayunkan lengan dan melepas tendangan secepat kilat yang dahsyat. Tendangan itu menghantam telak tangan Chongo dengan kekuatan mengejutkan. Sang master nyaris tak bisa menahannya. Kaki Kamino hanya sejengkal dari wajahnya. Petarung legendaris itu terperangah. Ia mengakui hasilnya jauh lebih baik dari yang ia duga. Kamino berdiri terengah-engah tak percaya dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi raut wajah Chongo berubah serius saat menyebut sebuah nama legendaris. Dia bertanya pada Kamino, apa ia tahu tentang Kaisar Espria yang dijuluki manusia terkuat dengan bakat 1/1.000.000. Seorang petarung tanpa pelatihan formal, namun punya bakat seni yang luar biasa. Sebuah kebetulan yang aneh. Chongo mengungkapkan tanpa sadar, Kamino memiliki bakat yang sama persis dengan manusia terkuat dalam sejarah itu. Kamino menunjuk dirinya sendiri terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Chongo mendekat dengan ekspresi mengintimidasi. Ia mencengkeram Kamino bertanya, apa dia sudah lelah menjadi lemah? Dia menawarkan untuk mengajarkan sebuah teknik legendaris,
Serangan balik pamungkas bagi kaum yang tertindas. Dengan seringai lebar Chonggo mengumumkan, dimulainya revolusi kaum bawah. Seminggu berlalu begitu saja. Di sekolah Sakata, menyerbu masuk ke kelas dengan aura mengancam. Dia mencibir pada sasaran empuknya menyebutnya si penjilat lantai. Namun Kamino yang balas menatapnya kini memasang senyum dingin penuh percaya diri. Senyum yang lebar dan meresahkan. Sakata mencengkeram kerahnya menuduh Kamino hanya berani dalam kata-kata. Amarah si perundung meledak, tapi rasa takut di hati Kamino telah sirna. Pikirannya kembali pada latihan bersama Chonggo. Kamino teringat saat ia meragukan seluruh ide revolusi kaum bawah. Chonggo saat itu memaksanya mengambil posisi bertarung. Sang petarung legendaris memaksa Kamino untuk mencoba meski hanya sekali. Namun Kamino yakin dirinya terlalu lemah. Maka Chonggo mengambil pendekatan praktis, sebuah pukulan telak mendarat tepat di perut Kamino. Dia bertanya, bagaimana sudah merasa bersemangat untuk revolusi ini? Kamino hanya bisa gemetar menahan sakit bersikeras bahwa orang sepertinya tak akan pernah berhasil. Dia membandingkan dirinya dengan Sakata yang terlahir dengan segalanya. Sementara Kamino terlahir miskin, lemah, dan tidak berbakat. Sebuah keyakinan yang tertanam begitu dalam. Yang lemah tidak boleh melawan yang kuat. Kamino percaya ia takkan pernah bisa menjadi seperti idolanya yang perkasa. Chonggo mendengarkan semua alasan dan keluh kesahnya tentang takdir. Dan kemudian dia menyuruh Kamino untuk diam dan mendengarkan baik-baik. Chonggo mengatakan bahwa kata-kata itu adalah kutukan membuat Kamino tertegun. Lalu dia mengajukan pertanyaan sederhana. Mengapa yang kuat itu karena mereka meyakininya dengan setiap sel di tubuh mereka. Tapi Kamino hanya melihat sang legenda, bukan logikanya. Saat itulah Chonggo menjatuhkan sebuah bom informasi. Dia juga pernah dirundung. Dia menjelaskan bahwa waktu kecil dia sama kecil dan lemahnya dengan Kamino. Sebuah kilas balik menunjukkan bocah laki-laki yang penakut, miskin, dan takut pada bayangannya sendiri. Kamino tak bisa berkata-kata. Namun seringai di wajah Chonggo seolah membenarkan kebenaran yang sulit dipercaya itu. Model, setiap hari adalah siksaan, pukulan demi pukulan, mendorongnya ke tepi jurang. Hingga satu hari takdir berbalik. Para berandal itu kini menyasar keluarganya. Mereka menjatuhkan orang yang ia sayangi, sebuah tindakan keji yang tak termaafkan. Saat itulah, sesuatu dalam dirinya pecah. Tanpa pikir panjang, ia menerjang maju melayangkan sebuah pukulan. Chonggo terkekeh. Mengenang pertarungan pertamanya, ia mengaku babak belur. Tak ada awal yang heroik sama sekali. Kamino menatap tak percaya. Namun Chonggo menegaskan dari sanalah hidupnya yang sebenarnya dimulai. Saat dimana ia memutuskan untuk menjadi kuat. Petarung legendaris Chonggo pernah jadi korban perundungan sulit dipercaya. Tapi cengkeraman Sakata menyadarkannya kembali. Cengkeraman Chonggo di bahu Kamino mengerat, suaranya terdengar begitu dalam. Kamino nyaris tak bisa mencerna semua ini. Maka Chonggo memutuskan memberinya pelajaran secara langsung. Kamino terlempar hingga membentur pintu. Chonggo mencengkeramnya. Lagi memaksa Kamino untuk melawan. Dengan napas terengah, Kamino mendengar penjelasan Chonggo tentang bakat unik yang ia sebut kekuatan reproduksi. Nama itu seolah bergema membangkitkan sesuatu dalam benak Kamino. Kemampuan untuk menuangkan imajinasi di kepalanya menjadi gambar yang sempurna di atas kertas, dan kini tubuhnya bisa meniru gambar-gambar itu. Tendangan tadi adalah bukti dari potensi terpendamnya. Tumpukan buku sketsa itu adalah saksi bisu dari kekuatan yang selama ini ia miliki. Chonggo meyakinkan Kamino kalau ia tidak lemah. Jika ia percaya pada kekuatannya, ia bisa mengubah takdirnya sendiri. Mengubah takdir, konsep itu terasa begitu asing. Tangan Chonggo mengepal erat. Ia bertanya lagi, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kali ini tangan Kamino ikut terkepal. Cukup sudah ia membiarkan dirinya diinjak-injak. Sebuah tekad terpancar di mata Kamino. Ia hanya ingin mendaratkan satu pukulan. Tapi bagi Chonggo ambisi itu terlalu kecil. Ia menyarankan target yang lebih besar, penghancuran total. Kamino meneguhkan hatinya merasakan beban dari tantangan itu. Tapi Chonggo membawanya kembali pada kenyataan. Sakata itu petarung yang sangat berbakat. 1 lawan 1 Kamino tak punya kesempatan. Sebuah kata-kata penyemangat yang luar biasa. Tapi sang legenda justru menyeringai licik. Hanya ada satu cara untuk menang. Kuasai satu teknik dalam seminggu. Chonggo yakin Kamino memiliki bakat untuk itu. Dengan waktu seminggu, ia menyatakan inilah saatnya membalikkan keadaan. Seminggu kemudian di Akademi Pribadi Sakata, Kamino tiba di depan kelas 31. Ia melangkah masuk siap menghadapi takdirnya. Di dalam Sakata dan gengnya sudah menanti mainan favorit mereka. Sang berandal mengejeknya karena bolos seminggu. Tapi yang melangkah ke arah mereka bukanlah Kamino yang mereka kenal. Dengan ketenangan yang ganjil, ia berhenti di hadapan mereka. Ia mendongak menunjukkan senyum yang jauh dari kata ramah. Sepertinya ada yang berlatih memasang wajah penantang. Mata Sakata melebar penuh amarah. Anak buahnya pun gelisah. Kenapa target empuk mereka jadi begitu mengintimidasi? Tapi di dalam hati Kamino gemetar. Ia meyakinkan diri inilah kesempatannya untuk berubah. Ia menarik napas dalam mencoba tenang. Tiba-tiba seorang siswa lain maju sambil memegang ponsel. Siswa itu dengan santai menegur para berandal, mengingatkan mereka akan sebuah insiden. Sebuah kilas balik menunjukkan mereka sedang menyudutkan siswa lain dengan brutal. Dan siswa ini
merekam semuanya. Kini ia mengancam akan menyebarkan video itu lengkap dengan nama Sakata, sebuah ancaman digital untuk mengacaukan hari mereka. Sakata dan gengnya berdiri tegak penguasa kelas yang tak terbantahkan. Dengan santai ia menikmati permen lollipop, sama sekali tak terganggu. Sakata hanya mencibir menganggapnya ancaman kosong. Ia mengejek bertanya apa sih gelandangan itu yang memberinya nyali. Ia menatap rendah siswa itu, menyebutnya rakyat jelata, dan berjanji akan memberinya pelajaran. Ia mulai berceloteh tentang status sosial yang takkan pernah bisa berubah. Baginya sampah seperti mereka harus tunduk pada sang penguasa model. Sebagai pembuktian minuman dingin itu diguyurkan ke kepala sang siswa. Bu, Wim, was. Sakata lalu memerintahkan anak buahnya untuk merampas ponsel dan menghabisinya. Para pengikutnya pun segera menyergap pahlawan kesiangan itu. Sakata hanya tertawa puas melihat pemandangan itu. Maha hati pasaka. Siswa tadi dibiarkan merana seluruh keberaniannya menguap begitu saja. Kamino membeku bertanya-tanya mengapa ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun gerombolan Sakata berdiri bagai benteng yang tak bisa ditembus. Kerak permen, loli di mulut Sakata hancur. Sikap tenangnya sirna digantikan oleh amarah yang membara. Tubuh Kamino gemetar hebat di bawah tatapan mengintimidasi itu. Tapi ia melangkah maju siap untuk melawan. Sekelebat ajaran sang guru terngiang di benaknya. Chongo Teshi pernah berkata, serangan yang paling mudah ditebak, garis miring adalah serangan pertama dari lawan yang dikuasai emosi. Kuasai satu gerakan itu, maka kemenangan ada di tanganmu. Garis miring pelajaran itu akhirnya meresap ke dalam dirinya. Sinar pencerahan terpancar di wajah Kamino. Tapi keraguan muncul, bisakah ia membaca gerakan si penindas? Chongo Teshi justru berkata, pengalamannya sebagai korban adalah senjata terhebatnya. Pikirannya kembali membayangkan rentetan tendangan khas Sakata. Ia meniru gerakan itu, sebuah tendangan depan yang sempurna. Mata sang guru menyipit seolah mengungkapkan rahasia untuk membalikan takdir. Amarah Sakata mendidih saat berhadapan dengan pecundang di depannya. Tapi Kamino berdiri tegak membalas dengan tatapan tajam. Ia menyebut sang penindas pengecut seorang raja yang tak berdaya tanpa pengikutnya. Wajah Sakata mengeras melontarkan hinaan tentang status rendah Kamino. Para siswa lain hanya bisa menahan napas, merasa akan menyaksikan pertarungan sepihak. Mereka berbisik tentang reputasi Sakata, yang bahkan pernah mengalahkan juara tinju. Ya, hasil pertarungan ini seharusnya sudah jelas. Sang penindas menyeringai, siap menanggung akibatnya. Tapi mata Kamino justru menajam, fokusnya terkunci sepenuhnya. Ia melihatnya Sakata menarik kaki untuk melancarkan tendangan andalannya. Serangan pertama meluncur persis seperti yang diramalkan Chongo Teshi. Mata Kamino terbelalak, prediksi gurunya menjadi kenyataan. Serangan penuh amarah adalah yang paling mudah dibaca. Garis miring dan ia menghindar tepat pada waktunya. Tendangan maut itu hanya lewat beberapa senti dari telinganya. Seluruh kelas hening seketika, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Anak yang selalu jadi bulan-bulanan itu baru saja menghindar garis miring, dan dalam sepersekian detik, Kamino melancarkan serangan baliknya. Ingatannya kembali pada pelajaran Chongo Teshi tentang cara membalikan situasi. Ia teringat keraguannya saat bertanya langkah selanjutnya, dan tatapan tajam gurunya yang penuh keyakinan. Mata Kamino terbelalak tak percaya. Ia sempat berpikir bahwa gerakan itu curang. Namun Chongo Teshi mengingatkannya, ini pertarungan sungguhan, tidak ada aturan. Gurunya mendesak Kamino untuk menggunakan jurus pamungkas satu serangan. Sebuah tendangan telak mendarat di titik paling vital. Ekspresi Sakata berubah total seolah tak percaya dengan serangan barusan. Sang pangeran sekolah yang tak terkalahkan itu ambruk ke lantai. Kamino sendiri tertegun dengan apa yang baru saja ia perbuat. Ia berdiri menatap lawannya yang terkapar. Sudah cukup. Seluruh kelas membeku, menyaksikan hal yang mustahil. Sakata terbaring di tanah, wajahnya meringis menahan sakit. Para pengikutnya hanya bisa melongo otak mereka, tak mampu memprosesnya. Yasiku. Adrenalin memompa Kamino sadar. Dia benar-benar berhasil. Kakinya gemetar hebat, nyaris tak sanggup menahan berat badannya. Namun gelombang kemenangan menyelimutinya. Ia menang garis miring. Tapi tepat saat itu, Sakata mulai bangkit dengan aura yang mengancam. Euforia Kamino sirna dalam sekejap. Garis miring sang penindas memaksa berdiri, matanya menyala-nyala karena amarah. Ia tak percaya bagaimana mungkin serangan sempurnanya tidak cukup untuk menumbangkannya. Rupanya hanya segitu saja kekuatan dari serangan pamungkasnya. Sakata menatap tajam. Apa gelandangan itu yang mengajarimu trik licik ini? Garis miring.
Biar kuajari kau cara membereskan sampah sepertimu. Sebuah tendangan brutal melesat tepat ke perut Camino. Rasa sakit yang luar biasa seketika menjalari tubuhnya. Sakata menjambak rambut Camino, siap melanjutkan pelajarannya, dan melepaskan pukulan keras tepat ke wajahnya. Kekuatan pukulan itu membuat Camino terlempar jauh. Asban, wow. Sakata menatap dengan liar. Sekarang kau mengerti. Anak buahnya hanya menonton mengira pertarungan telah usai. Garis miring Camino berteriak sambil memegangi wajahnya yang terasa panas. Namun di tengah rasa sakit itu, ia menyadari sesuatu yang janggal. Sakata membeku menahan nyeri akibat serangan tadi. Cengkeramannya pada Camino melemah, momentum pertarungan pun terhenti. Camino mendongak heran kenapa serangan brutal itu mendadak berhenti. Sakata mendorongnya menjauh. Pukulan biasa takkan cukup untuk melampiaskan amarahnya. Sebuah ide gila terlintas, senyum licik pun terukir di wajah Sakata. Ia menunjuk Camino, siap menjatuhkan hukuman yang lebih kejam. Dia akan melempar Camino ke Figran Kings, acara yang paling pemuda itu sukai. Ironis sekali, Camino hanya bisa terpaku. Ucapan itu tak masuk akal baginya sampai Sakata menjelaskannya dengan rinci. Suaranya menggema di kelas yang hening. Semua orang terkesiap ngeri tahu persis acara streaming terkenal yang dimaksud. Sakata menyeringai menyebutnya hadiah spesial untuk si pecundang. Camino tak percaya Sakata punya koneksi sehebat itu. Tapi si perundung hanya tertawa mengklaim acara itu miliknya. Otak Camino berputar cepat, lalu ia teringat sponsor utama acara itu. Sakata Pharmaceutical Charles, perusahaan raksasa dengan dana tak terbatas. Tentu saja si perundung itu mengonfirmasi perusahaan itu milik ayahnya. Memasukkan Camino bukanlah perkara sulit. Tatapan merendahkan dilemparkan pada Camino, diiringi seringai penuh kemenangan. Bahkan ia menyarankan sekolah mereka jadi arena pertarungan. Dia akan menghabisi Camino di hadapan seluruh dunia. Para pengikutnya bersorak-sorai tak sabar menantikan pertunjukan itu. Sebuah penghakiman publik untuk si lemah. Situasi ini benar-benar gila. Camino terpaku saat kenyataan pahit menghantamnya. Sakata mendekat menantangnya untuk membuktikan keberaniannya. Camino meringkuk kesakitan. Para perundung menertawakan rintihannya yang menyedihkan. Tapi tiba-tiba, isak tangis itu berubah menjadi tawa. Tawa liar yang mengerikan. Seketika semua orang membeku bingung melihat reaksinya. Dengan tatapan membara Camino menerima tantangan itu. Ia menatap tajam mata lawannya, menyatakan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama. Mata Sakata terbelalak tak menyangka akan perlawanan yang tiba-tiba ini. Dia menetapkan pertarungan akan digelar 3 minggu lagi. Sakata lalu pergi meninggalkan pengikutnya yang masih kebingungan. Camino berdiri tegak seolah terlahir kembali, tapi begitu mereka hilang keberanian itu, sirna berganti kepanikan luar biasa. Dia merutuki kebodohannya sendiri. Kenapa ia menyetujui tantangan gila itu? Namun ia teringat sensasi tendangannya yang telak dan ekspresi kesakitan di wajah Sakata. Tangannya terkepal. Sebuah kesadaran mengejutkannya. Ia merasa senang. Sensasi kemenangan yang memabukkan. Dia bertekad akan menang dan mengubah takdirnya. Apalagi hadiah uangnya benar-benar menggiurkan. Tawanya tak bisa berhenti membuat si perundung yang mengintip dari jauh semakin bingung. Sementara itu Sakata melesat ke kamar mandi. Amarahnya ia lampiaskan ke dinding yang tak berdosa. Sang pangeran mengamuk. Harga dirinya tercabik-cabik. Pertarungan di depan umum saja tidak akan cukup. Dia menginginkan pembalasan total. Tapi di tempat lain, sang mentor justru menertawakan situasi ini. Chongotesi tertawa terbahak-bahak menganggap ini promosi besar untuk Camino. Camino berapi-api yakin akan menang dalam 3 minggu. Namun raut wajah Chongotesi mendadak menjadi serius. Dia bertanya apa Camino sadar bahaya yang sebenarnya. Camino hanya menatapnya dengan bingung. Sang mentor menjelaskan seorang penguasa yang dipermalukan akan menjadikan Camino samsak untuk dilihat semua orang. Senyum di wajah Camino perlahan sirna. Chongotesi membeberkan semuanya. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah sebuah penghakiman massal. Kenyataan itu menghantam Camino bagai palu godam. Dia membayangkan dirinya dipermalukan di seluruh dunia. Kekalahannya jadi bahan tertawaan dan meme di internet. Masa depan di mana ia menjadi lelucon global. Pikiran itu membuatnya panik setengah mati. Tapi Chongotesi hanya tertawa bilang, trik murahan seperti itu takkan mempan lagi. Camino memohon pertolongan, tapi sang mentor tampak menikmati penderitaannya. Sebuah pukulan telak mendarat di wajahnya. Chongotesi mencengkeramnya berteriak bahwa hanya ada satu jalan keluar jadi lebih kuat. Camino putus asa bagaimana mungkin ia bisa sekuat itu hanya dalam 3 minggu. Chongo berkata langkah pertamanya mudah. Pati ketiwa. Dia hanya perlu merasakan 1000 kali kekalahan. Camino hanya bisa terpaku tak mengerti maksudnya. Waktu terus berjalan hanya 20 hari tersisa menuju pertarungan. Camino menuntut penjelasan atas ucapan gurunya. Chongotes dengan tenang berkata dengan kondisinya saat ini, Camino hanya akan berakhir mengenaskan. Peringatan itu terus terngiang di benaknya di tengah keheningan taman yang mencekam.
Chong Oteshi mengungkap sebuah fakta, Sakata adalah monster pertarungan jalanan seorang jenius alami yang tak mengenal ampun. Mendengar hal itu nyali Kamino semakin menciut. Ketakutan menjalari seluruh tubuhnya. Tapi Chong Oteshi dengan percaya diri menjamin bisa mengubah Kamino hanya dalam 3 minggu dengan sebuah rencana yang sederhana. Hanya ada 2 teknik yang harus dikuasai. Untuk yang pertama, sang guru mendemonstrasikannya dengan sebuah tendangan dahsyat ke pohon raksasa. Ia menjadikan dahan sebagai pijakan melesatkan tubuhnya dengan ringan ke atas. Kakinya menghantam batang pohon. Dengan kekuatan luar biasa, Kamino terpana melihat gurunya memanjat pohon secepat kilat. Dengan anggun ia mendarat di dahan tertinggi, menjaga keseimbangan dengan sempurna. Dari atas ia menatap Kamino dengan ekspresi serius. Lalu sebuah perintah singkat terdengar, "Naiklah susul aku." Kamino masih takjub dengan kecepatan gurunya. Dengan ragu tangannya yang gemetar menyentuh kulit pohon. Chong Oteshi menunggu dengan sabar di atas. Sementara di bawah Kamino bersusah payah untuk memanjat. Sambil menggertakkan gigi, ia terus berusaha. Akhirnya ia sampai di puncak hanya untuk disambut dengan ejekan, "Lambat sekali." Chong Oteshi menyeringai licik, "Latihan khusus kita dimulai sekarang." Kamino terdiam menyadari, memanjat tadi hanyalah pemanasan. Tanpa aba-aba, Chong Oteshi langsung menendang dahan pijakan Kamino. Bocah malang itu hanya bisa menatap ngeri saat tubuhnya terlempar ke bawah. Dengan santai Chong Oteshi menjelaskan, inilah latihan sesungguhnya. Pelajaran pertama Kamino dimulai dengan wajahnya yang menghantam batang pohon. Ia terguling menuruni batang pohon, menghantam setiap dahan, sebelum akhirnya terhempas tak berdaya di tanah. Kamino yakin riwayatnya akan tamat. Sambil menatap ke atas, ia berteriak meminta penjelasan dari gurunya itu. Namun Chong Oteshi malah dengan riang menyuruhnya, "Bangun dan ulangi lagi." Kamino menolak mentah-mentah, yakin latihan ini akan membuatnya celaka. Kepanikan di matanya sudah menjelaskan segalanya. Melihat itu, sang guru berkata, "Bagus kau mulai paham." Chong Oteshi pun mulai menjelaskan inti pelajarannya. Melihat itu, sang guru berkata, "Bagus kau mulai paham." Chong Oteshi pun mulai menjelaskan inti pelajarannya. Kata-kata itu menggema di udara. Sebuah metode latihan yang sungguh tak masuk akal. Chong Oteshi kembali memerintahkannya untuk bangkit. Wajah Kamino pucat pasi seolah-olah jiwanya sudah melayang. Kamino akhirnya paham rasanya berada di ambang batas ribuan kali. Tapi ia ragu apakah latihan gila ini benar-benar ada gunanya. Dan begitu saja 3 minggu berlalu dalam sekejap. Hari pertarungan yang dinanti pun tiba. Sekolah telah disulap menjadi arena pertarungan megah, sebuah panggung untuk menentukan petarung terhebat di dunia. Pertarungan sengit 1 lawan 1 tanpa aturan disiarkan langsung ke 300 juta penonton di seluruh dunia. Tampaknya layanan streaming ini mendapatkan acara super populer. Sebuah ajang pertarungan bernama VIX. Para pembawa acara menyambut penonton di panggung istimewa Akademi Swasta Sakata Sekolah yang didirikan oleh sponsor acara ini sendiri. Posisi komentator diisi oleh penyiar lepas Tige Yoshinari. Dan untuk analisis ada mantan petarung peringkat atas Kuma yang tatapannya menunjukkan segudang pengalaman. Aturannya simple, 1 lawan 1 tanpa batas waktu dan semua benda di arena bisa menjadi senjata. Pertarungan hanya berakhir jika salah satu petarung pingsan atau menyerah. Dan yang akan kita saksikan hari ini adalah pertandingan penentuan peringkat. Sebuah kesempatan bagi para petarung baru untuk naik peringkat dari 500 pejuang terdaftar. Hadiah uang ketenaran dan kejayaan menanti sang pemenang. Pembawa acara lalu menjelaskan sistem bonus di mana jumlah penonton akan melipat gandakan total hadiah. Artinya jika kau bisa memberikan pertunjukan yang hebat, seorang pemula pun bisa pulang sebagai jutawan. Kolom komentar langsung meledak saat para penonton melihat arena pertarungan untuk pertama kalinya. Penonton tampak bingung sekaligus antusias melihat pertarungan di dalam kelas SMA. Tapi pembawa acara segera mengambil alih siap memperkenalkan kontestan pertama. Ia menjelaskan bahwa petarung ini tidak bertarung demi uang. Dengan suara menggelegar, ia memanggil sang petarung untuk memasuki arena. Dari jendela terdekat, kelompok Sakata hanya bisa menyaksikan semua ini dengan tegang. Sesosok figur misterius berjubah melangkah maju, auranya menunjukkan ia siap bertarung. Ia diusung di atas singgasana megah, dikelilingi para pengikut berjubah. Suara trompet yang agung menandai kedatangannya. Asap tebal dan lampu sorot memenuhi panggung menciptakan sebuah pintu masuk yang super dramatis. Penyiar mengumumkan kehadirannya, sang pewaris Harma Ciuti, Charles, Raja Absolut dari kerajaannya sendiri. Sosok yang tak kenal ampun pada lawannya. Ia bangkit dari takhtanya siap menjatuhkan vonis yang kejam. Hartanya melimpah, kekuasaannya tak terbatas. Bahkan para pengikutnya rela menjadi karpet merah baginya. Dialah siswa SMA terkuat pria yang memiliki segalanya. Namanya Sakata Toshiro. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia memandang rendah seluruh isi dunia. Kolom komentar meledak dengan puja-puji untuk sang juara. Mereka mengagumi fisiknya, tubuh petarung yang ditempa kemewahan. Seluruh teman sekelasnya bersorak tak sabar menantikan pertunjukan yang akan terjadi. Kini penyiar beralih untuk memperkenalkan lawannya.
Sebuah percikan api menandai kedatangan sang penantang. Satu siluet berdiri di ujung jalan membara, dan dari balik bayangan muncullah Camino dengan wujud barunya. Camino melangkah maju siap untuk bertempur. Penyihir memperkenalkannya sebagai penantang kekaisaran Sakata, seorang pemuda yang telah menelan segala bentuk penindasan yang tak terbayangkan. Camino dikenal dengan julukan memalukan si penjilat lantai. Namun di dunia ini hanya kekuatanlah yang menjadi penentu. Penyiar mengumumkan namanya Camino. Seketika itu juga kolom komentar dipenuhi oleh ejekan dan hinaan. Semua siswa telah berkumpul untuk menyaksikan tontonan ini. Mereka tak percaya si bulan-bulanan sekolah itu berani datang. Sejujurnya Camino sendiri tampak tak percaya. Ia terkepung di tengah lautan tatapan yang menghakimi. Tubuh Camino gemetar. Situasi genting yang ia hadapi akhirnya terasa begitu nyata. Sakata mendekat menawarkan untuk melupakan segalanya jika Camino menyerah. Camino hanya bisa terpaku terkejut dengan tawaran itu. Namun seringai tajam Sakata menceritakan kisah yang berbeda. Sakata bersumpah akan melenyapkan Camino sepenuhnya. Aura mengintimidasi yang begitu pekat itu sudah cukup untuk membuat Camino membeku di tempat. Benak Camino kembali berkelana ke setiap momen pahit yang pernah ia telan. Akan tetapi, Camino menolak untuk kembali ke kehidupan itu dan senyum penuh tekad yang aneh terukir di wajahnya. Camino berdiri tegap menantang sang raja yang angkuh itu. Tampaknya latihannya benar-benar membuahkan hasil. Camino memperingatkan bahwa meremehkan yang lemah adalah kesalahan fatal, dan hari ini ia akan membalikan takdir hidupnya. Namun Sakata hanya mencibir menyebut gertakan lawannya itu menyedihkan. Penyiar menggambarkan duel ini bagai penghakiman seorang kriminal, sebuah eksekusi pribadi yang dilakukan oleh sang raja. Dunia menyaksikan bertanya-tanya apakah si kuda hitam ini bahkan mampu mendaratkan satu pukulan. Dan dengan itu, pertarungan pun resmi dimulai. Penyiar menjabarkan aturannya. Duel terbuka 1 lawan 1. Kedua petarung dipastikan tidak membawa senjata apapun. Pertarungan hanya usai ketika salah satu tak lagi bisa berdiri. Penyiar menambahkan seluruh area kelas adalah arena yang sah. Kedua lawan bersiap untuk pertarungan tanpa aturan. Ketegangan antara sang raja dan penantangnya terasa begitu mencekam. Penyiar kemudian memanggil asisten dari kedua petarung dimulai dari pihak Camino. Namun nama yang tertulis di kartu itu membuatnya terdiam membisu. Ia dan seluruh tim komentator menatap dengan rasa tak percaya. Sesosok figur berjalan maju dengan langkah yang berat dan penuh keyakinan. Dari balik bayang-bayang, muncullah sang legenda Chongoteshi. Kolom komentar meledak. Mereka tak percaya sang legenda telah kembali. Pria yang telah lama menghilang kini berdiri di hadapan mereka semua. Penyiar histeris mempertanyakan kemunculan tiba-tiba Chongoteshi. Namun sang legenda hanya menyeringai mengklarifikasi bahwa bukan dia yang bertarung. Tim komentator dibuat benar-benar tak bisa berkata-kata oleh pernyataan tersebut. Akan tetapi kejutan belum berakhir saat sosok lain memasuki arena. Dia adalah asisten Sakata. Ayahnya sendiri sang presiden perusahaan raksasa, seorang penguasa yang membangun dinastinya, kini hadir untuk menonton duel SMA. Seorang legenda dan raksasa bisnis akan saling berhadapan dari pinggir lapangan. Sang presiden duduk memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Chongoteshi menyapanya dengan santai seolah mereka adalah teman lama. Namun ayah Sakata dengan dingin mengabaikannya, menolak untuk mengakuinya. Mata sang presiden menyipit penuh amarah. Tapi Chongoteshi hanya balas menatapnya sama sekali tak terintimidasi oleh tatapan permusuhan itu. Dia menyeringai berkomentar tentang sifat pria itu yang tak pernah berubah. Penyiar menyadari ada sejarah kelam di antara kedua raksasa ini, membuat tim komentator terpana oleh drama yang terjadi, bahkan sebelum duel dimulai. Di tengah arena kedua petarung bersiap. Jantung Camino berdebar kencang. Dia mencoba menenangkan diri fokus pada pertarungan di depan mata. Pertarungan penentu pun dimulai. Mata Camino terbuka lebar siap siaga. Tanpa basa-basi Sakata melancarkan tendangan terbang yang dahsyat. Camino nyaris tak sempat menahan serangan pertama yang mengejutkan itu. Kekuatan luar biasa itu membuat Camino terlempar hingga menghantam meja. Sakata menjulang di atasnya gambaran dominasi mutlak melancarkan serangan beruntun. Camino terkurung dalam badai pukulan dan tendangan tanpa celah untuk membalas. Para penonton di dunia maya sudah menyimpulkan pertarungan telah usai. Kolom komentar ramai dengan cemohan, bahkan para komentator pun ngeri melihatnya. Namun seorang mantan petarung hanya tersenyum. Sakata merasakan ada yang aneh pada pukulannya. Meski begitu dia terus melanjutkan serangannya tanpa henti pada Camino. Dia terkejut menyadari tubuh Camino kini jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Kemarahan Sakata memuncak setiap kali serangannya berhasil ditahan. "Apa yang terjadi padamu?" teriaknya sambil melayangkan pukulan keras. Anehnya justru dia yang terlihat kaget dengan dampak pukulannya sendiri. Dengan tenang Camino menjelaskan, "Aku hanya sedang bertahan." Pikirannya kembali pada ajaran sang guru, Chongoshi. Ini bukan soal teknik. Ini adalah pertarungan mental siapa yang lebih dulu merasa takut. Camino sadar ini adalah latihan mental, namun Chongoteshi berkata ada yang lebih dari itu. Sang guru menjelaskan saat tubuh pulih, ia menciptakan jaringan yang lebih kuat. Tubuh akan membangun dirinya kembali lebih kuat setelah dihancurkan.
bagian yang terluka akan diperkuat untuk menahan benturan di masa depan. Ini adalah proses mengubah seluruh tubuh menjadi sekeras baja, sebuah pencapaian yang seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Camino dipaksa meraihnya hanya dalam 3 minggu penderitaan. Pelajaran teori itu langsung berubah dari menjadi praktik yang menyakitkan. Kembali ke masa kini, Camino menahan serangan dan menyadari rasa sakit itu bisa diatasi. Sang mantan petarung tersenyum puas. Dia tahu rencana gila Chongo Tesi berhasil. Kilas balik menunjukkan bagaimana Camino terus-menerus terjatuh selama 3 minggu. Namun Camino mampu menghafal gerakan sang guru hanya dengan sekali lihat. Dia memvisualisasikannya dan menggunakan kemampuannya untuk menciptakan tubuh yang tak terpatahkan. Kembali ke masa kini, pukulan Sakata akhirnya berhenti. Mata Camino berkilat tajam. Camino melihat celah untuk melancarkan serangan balasan. Sebuah tendangan telak mendarat tepat di sasaran. Para penyiar terdiam. Dampaknya begitu hebat. Camino berdiri tegak menunggu lawannya jatuh. Kau pikir itu akan berhasil, ujar Sakata sambil membalas dengan tendangannya sendiri. Dia mengejek Camino karena menggunakan trik yang sama 2 kali. Namun Camino tersenyum. Dia sadar gaya bertarung gila ini benar-benar berhasil. Sakata memasang kuda-kuda, siap melancarkan serangan berikutnya. Pukulan kuat melayang lurus ke arah sisi tubuh Camino. Sebuah kombinasi pukulan kiri dan kanan atas yang menghancurkan. Camino mengangkat lengannya. Dampaknya sangat brutal mengguncang seluruh tubuhnya. Sakata mengakhirinya dengan tendangan berputar yang membuat Camino jatuh tersungkur. Para penonton terdiam tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sakata menatap rendah mengakui strategi licik lawannya. Sementara Camino terkapar, dunianya berputar hebat. Ini bukan sekadar adu jurus, bisik Sakata. Ini pertarungan hidup dan mati. Dengan 2 kursi di tangan, babak selanjutnya akan dimulai. Pikiran Camino berkecamuk mencoba mencerna serangan barusan. Sebuah hantaman keras di kepala. Camino tersadar itu adalah sebuah meja sekolah. Camino tergeletak tak berdaya di lantai kelas. Para komentator menegaskan betapa brutalnya serangan terlarang itu. Tapi sang mantan petarung hanya tersenyum sinis, mengingatkan semua orang bahwa di sini semua cara dihalalkan. Suara Chongo Tesi terngiang. Di benaknya sebuah peringatan terakhir yang penuh keputusasaan. Camino sadar ini bukan lagi perundungan biasa. Sakata mendeklarasikan inilah pertarungan yang sesungguhnya. Inilah realitas kejam dari dunia pertarungan peringkat. Sakata berjanji akan memberinya pelajaran tentang akibatnya jika rakyat jelata menantang sang raja. Namun Camino memaksakan diri untuk bangkit. Camino tak mengerti obsesi Sakata dengan status bangsawannya. Sang penindas hanya menyeringai, kau takkan paham. Ayahku membangun semua ini hanya dalam 1 generasi. Dia terlahir di dunia yang penuh kemewahan dan percaya bahwa menguasai orang lain adalah takdirnya. Sebuah filosofi kejam yang diwariskan dari ayahnya, dan ia tak akan ragu menghancurkan siapapun yang menghalangi. Camino tak percaya semua ini hanya karena alasan dangkal itu. Kursi itu melayang dengan kecepatan mengerikan. Camino sadar bahaya besar ada di depan mata. Namun bukannya mundur, Camino justru memantapkan kuda-kudanya. Dengan gesit, kursi pertama berhasil dihindari. Kursi kedua menghantam meja hingga hancur. Para komentator histeris saat Sakata menjadikan meja sebagai senjata. Tersungkur di lantai, Camino sadar ia tak bisa memperpendek jarak. Sakata menjaga jarak, siap melempar apa saja. Camino berusaha bangkit, bergerak lincah, menghindari setiap serangan. Tapi Sakata menghentikan langkahnya, mengubah arah dalam sekejap. Ia memangkas jarak dan sebuah lutut menghantam telak wajah Camino. Hantaman itu membuat Camino terkapar tak sadarkan diri. Sakata berdiri di atasnya penuh kemenangan. Sakata menatapnya tajam. Melawanku sama saja menolak keberadaanku. Para komentator terkejut melihat Camino masih bergerak. Sang mantan petarung mengamati jangkauan dan dasar kickboxing Sakata. Tapi dia juga petarung jalanan yang sangat licik. Perpaduan teknik bela diri solid dengan gaya brutal tak terduga. Para analis menyadari betapa berbahayanya kombinasi itu. Sebuah campuran sempurna antara disiplin dan kebrutalan jalanan. Mata Camino membelalak ngeri. Ia terkubur di bawah tumpukan meja tanpa jalan keluar. Sakata menjulang di atasnya. Tak ada jalan lari untukmu, pecundang. Camino sadar serangannya takkan pernah bisa mencapai Sakata. Terjebak di bawah reruntuhan, tak ada harapan lagi. Pemandangan ini terasa begitu akrab baginya, mengingatkannya pada hidup yang selalu tunduk, pada yang lebih kuat. Para penonton yakin semangat Camino telah hancur lebur. Camino tersungkur, yakin bahwa semua ini mustahil sejak awal. Sisa harapan terakhirnya kini telah padam. Menatap lukanya, Camino pasrah. Ia takkan pernah menang. Apakah merendahkan diri saja sudah cukup kali ini, batinnya. Namun saat ia pasrah, sebuah suara menembus keputusasaannya. Mata Camino terbelalak ngeri akan kegagalannya. Tapi gema suara sang guru terdengar di benaknya. Sebuah perintah sederhana untuk percaya pada diri sendiri. Kenangan itu mengalahkan rasa sakit dan putus asa. Camino menolak menyerah begitu saja. Sebuah kata tidak menggema menantang di dalam benaknya. Ia teringat hari itu, saat ia bersumpah untuk mengubah takdirnya. Ia memantapkan kuda-kudanya, menemukan kekuatan baru.
Apapun yang terjadi, ia hanya akan terus maju. Dari sisi lain, Chongoteshi tersenyum puas. Chamino bangkit tatapannya lurus ke depan, menolak untuk tunduk lagi. Sakata menerjang berniat mengakhiri semuanya. Tapi sebuah perintah terngiang jelas di pikiran Kamino. Masuk. Chamino merunduk di bawah ayunan liar itu, memangkas jarak dalam sekejap mata. Akhirnya Kamino berhasil menerobos masuk dan mencengkeram lawannya, menolak untuk melepaskannya. Mata Chongoteshi menajam menyadari ini adalah wilayah kekuasaan Kamino, sebuah zona yang ia raih dengan tekad baja. Dan kini waktunya strategi rahasia kedua. Suara Chongoteshi menggema menjelaskan jurus pamungkas bagi para pemula. Sebuah teknik yang telah lama dinantikan Kamino untuk dilepaskan. Chamino menyalurkan semua rasa sakit dan amarahnya ke dalam satu titik, lalu melancarkan serangan telapak tangan dahsyat ke dada Sakata. Dampaknya begitu brutal seolah merontokkan tulangnya sang pangeran sampai terkesiap. Napasnya seakan terenggut Sakata. Terhuyung mundur ketenangan bangsawannya, hancur berkeping-keping. Tangan Kamino masih bersinar memancarkan sisa kekuatan. Chamino berdiri tegak siap untuk membalikkan takdir hidupnya saat itu juga. Namun amarah Sakata justru tersulut. Pertarungan ini belum berakhir. Rekan-rekan Sakata menatap tak percaya meragukan apakah serangan itu benar-benar masuk. Para komentator terperangah oleh serangan telapak tangan yang begitu tiba-tiba. Akan tetapi sang analis pertarungan menjelaskan bahwa Kamino memiliki dua senjata rahasia, membuat komentator lain kebingungan. Senjata pertama adalah tubuh Kamino sendiri yang telah ditempa keras untuk pertempuran. Senjata kedua lahir dari sebuah pelajaran pahit saat Kamino pernah melukai tangannya sendiri ketika menghantam samsak. Chongoteshi menjelaskan bagi seorang pemula, pukulan dengan kepalan tangan adalah langkah yang sangat berisiko. Guncangannya bisa merusak sendi, terutama bagi mereka yang belum terlatih. Chongoteshi menegaskan bahwa memukul dengan kepalan adalah teknik tingkat tinggi yang belum Kamino kuasai. Namun Chongoteshi mengungkap rahasia bahwa tangan seorang pemula pun bisa menjadi senjata yang dahsyat. Analis menyebutnya serangan telapak tangan sebuah senjata bagi mereka yang dianggap lemah. Dan dengan terus maju, Kamino menciptakan kesempatannya sendiri. Inilah pemandangan yang berhasil Kamino raih. Dia berdiri dengan luka di sekujur tubuh, namun dipenuhi keyakinan yang baru. Chamino bisa menang, tetapi Sakata belum tumbang. Matanya menyala-nyala penuh amarah. Benturan tadi sepertinya benar-benar meretakkan tulang rusuknya. Pikiran Sakata dipenuhi amarah murni yang meluap-luap. Dia tak bisa menerima kenyataan bahwa orang rendahan seperti Kamino berani menatapnya seperti itu. Mata Chamino berkobar dengan api baru menyatakan bahwa dia bukan lagi orang yang sama. Di hadapan penindasnya Kamino, mendeklarasikan bahwa mereka sekarang setara. Sakata hanya bisa mencibir perlawanan si lemah itu. Namun Kamino menegaskan hari-harinya menjadi pesuruh telah berakhir. Sang pangeran hanya tertawa mendengar bualan konyol itu. Dia mengejek seolah satu pukulan keberuntungan bisa mengubah status Kamino. Amarah Sakata meledak. Dia bersumpah akan menghancurkan Kamino sampai lawannya itu tahu di mana posisinya. Kamino terpana oleh semangat juang lawannya yang luar biasa. Para komentator setuju. Sakata memang terguncang, namun semangat bertarungnya masih membara. Chamino membulatkan tekadnya, sadar bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di hadapannya Sakata menekan rasa takutnya dengan tatapan yang haus akan kemenangan. Dia menerjang maju didorong oleh amarah yang membabi buta, namun Kamino maju menyambutnya. Hanya satu pikiran di benaknya terus maju. Kedua petarung saling beradu dalam bentrokan sengit yang putus asa. Dampaknya begitu keras, hingga percikan merah mewarnai seisi ruangan. Mereka saling melayangkan pukulan brutal, secara bersamaan tepat ke wajah. Sebuah serangan balasan serentak, yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh mereka. Kolom komentar penonton langsung meledak. Para penonton benar-benar terpukau oleh pertarungan ini. Kekuatan hantaman itu membuat keduanya terhuyung ke belakang. Kerumunan menahan napas saat melihat salah satu petarung mulai goyah. Dan dalam momen yang luar biasa keduanya ambruk ke lantai bersamaan. Akan tetapi, keduanya kembali menancapkan kaki mereka, menolak menjadi yang pertama tumbang. Para komentator terdiam. Keduanya masih berdiri. Kelompok Sakata hanya bisa melongo tak percaya. Mereka tak pernah menyangka seorang pesuruh punya semangat bertarung sebesar ini. Sakata menggeretakkan giginya, menahan sakit yang luar biasa, dan Kamino membalas dengan tekad yang sama, menolak untuk mundur selangkah pun. Ini bukan lagi pertarungan teknik, melainkan pertarungan adu kekuatan tekad murni. Jual beli serangan brutal terus terjadi. Tim komentator menyebutnya sebagai pertarungan adu nyali. Namun dari pinggir arena ayah Sakata, menonton dalam keheningan yang dingin. Dia menyebut pertarungan itu memalukan, sebuah pertarungan yang tidak layak bagi seorang calon juara. Akan tetapi Chongoteshi justru menyeringai. Dia berkata bahwa ekspresi wajah Kamino saat ini sungguh luar biasa. Chamino bergerak cepat melepaskan badai serangan Sakata. Terdesak mundur mencoba mati-matian menahan gempuran yang tiada henti. Namun Kamino tak memberinya jeda. Ia menyerang dengan keganasan yang tak pernah terlihat sebelumnya.
Satu lagi serangan telak mendarat tepat di kepalanya. Wajah sang pangeran penuh luka dan syok. Ia terhuyung benar-benar linglung oleh serangan itu. Gempuran itu akhirnya membuat Sakata goyah. Ia terhuyung mundur, tubuhnya mencapai batas kemampuannya. Inilah akhirnya. Untuk serangan pamungkas, Kamino melepaskan jurus andalannya sekali lagi. Para komentator hanya bisa berteriak ngeri. Tendangan itu mendarat dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sakata terbungkuk menahan sakit. Dampaknya terasa mengguncang seluruh arena. Namun saat terjatuh matanya berkilat penuh amarah. Ia tak terima dipermalukan seperti ini. Dan entah bagaimana secara ajaib ia menolak untuk tumbang. Chamino berdiri tegak, tenaganya nyaris terkuras habis. Ia telah mendorong dirinya melampaui batas. Namun kata-kata sang guru kembali terngiang di benaknya. Pertanyaan simpel di akhir pertarungan dengan jawaban yang selalu sama. Teruslah maju. Chamino sadar satu-satunya jalan adalah terus melaju. Dengan pemikiran itu, tekadnya kembali membara. Sakata meraung menolak kalah dari orang biasa. Tapi Kamino tak gentar, ia siap menyambutnya. Chamino menerjang maju melancarkan sebuah tandukan kepala yang brutal. Dari pinggir arena, Chongo Teshi tersenyum dengan bangga. Kelompok Sakata hanya bisa terdiam tak percaya, namun mata ketua mereka berkobar amarah. Serangan terakhir mendarat, sebuah akhir dramatis untuk pertarungan sengit ini. Keduanya ambruk bersamaan. Para komentator terdiam tak percaya dengan hasil imbang yang mengejutkan ini. Mereka sadar sang pangeran benar-benar pingsan, dan sang penyiar membuat pengumuman resmi. Pemenangnya adalah Kamino. Kata-kata itu menggema saat Kamino berdiri tegak penuh dengan luka. Chamino menatap tangannya yang gemetar. Kemenangan ini akhirnya terasa nyata. Tim Sakata hanya bisa menatap raja mereka yang tumbang, sementara jumlah penonton dan hadiah uang meroket tajam. Tim medis segera bergegas masuk ke arena untuk menangani akibat pertarungan sengit itu. Chongo Teshi mengakui ia tak pernah menyangka Kamino akan menang. Bakat anak itu jauh melampaui dugaannya. Hasilnya resmi, pertarungan 18 menit dimenangkan oleh tandukan kepala, hadiahnya tiket gratis ke rumah sakit mewah Sakata. Chamino dibawa melewati lorong rumah sakit. Gurunya menunggu sambil memeriksa reaksi di internet. Pertarungan itu viral. Seluruh dunia heboh membicarakan kemenangan tak terduga ini. Mereka membicarakan tentang anak lemah yang menjadi legenda dalam semalam. Chongo Teshi bicara pada Kamino yang terlelap. Kau sekarang terkenal. Hidupmu akan lebih sibuk karena semua orang akan menantang sang juara baru. Dan sepertinya penantang pertama sudah tiba. Berakaka jendela hancur berkeping-keping. Sesosok gunung otot berdiri di tengah puing-puing. Ia menerjang maju, melancarkan serangan kuat ke arah Chongo Teshi. Namun sang legenda itu menyambutnya tanpa bergerak sedikit pun. Dengan satu gerakan luwes, ia melempar penyerang itu hingga terpental melintasi ruangan. Chongo Teshi dengan tenang mengomentari cara masuknya yang kasar. Tapi penyusup itu hanya balas mengejek. Lalu ia berteriak gembira memanggil Chongo Teshi. Tuan. Chongo Teshi menyangkal punya murid dan bertanya tujuannya. Pria itu langsung menyambar. Kamino memegangnya terbalik. Yah, itu cara yang unik untuk membangunkan orang. Ia mengamati Kamino mengejek ototnya yang kecil, lalu memamerkan ototnya sendiri dengan sombong. Mata Chongo menyipit, ia tahu niat pria itu. Ini Genusoma peringkat 300, ia datang untuk menantang Kamino. Kamino terbangun dan sadar situasinya sedikit kacau. Kamar rumah sakitnya kini mirip zona perang. Chongo Teshi menjelaskan ada tamu datang sementara polisi mengamankan si pembuat onar. Tapi ia hanya tertawa. Inilah harga sebuah ketenaran, katanya. Kamino masih sulit memproses semuanya. Ia memang mengalahkan Sakata, tapi gurunya menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Mata Kamino terpaku pada layar tak percaya dengan banjir pesan dari para penggemar di seluruh dunia. Chongo Teshi menjelaskan, itulah pengakuan atas kemenangannya dengan total hadiah 23 juta yen. Angka-angka itu seakan melompat dari layar membuat Kamino benar-benar terpana. Chongo Teshi menyeringai, uang sebesar inilah yang menarik para petarung terkuat ke Victron Kings. Skenarionya sempurna, pewaris kaya melawan anak tertindas, dan kemenangan si kuda hitam adalah drama terbaik bagi penonton. Sejujurnya, aku Chongo Teshi, aku bahkan tidak menyangka kau akan menang. Kamino terkejut dengan pengakuan itu, tapi sang mentor hanya tertawa terbahak-bahak. Mungkin itu caranya membangun kepercayaan diri, tapi Kamino masih tak bisa mencerna semua ini. Chongo Teshi menjelaskan bahwa sebagai juara baru, Kamino kini berada di peringkat sementara 501. Langkah selanjutnya adalah mempertaruhkan semua hadiahnya untuk menantang seorang petarung berperingkat. Jika Kamino menang lagi, barulah ia akan menjadi petarung resmi seutuhnya. Kesadaran itu menghantam Kamino. Ia mencengkeram mentornya. Apa aku harus bertarung lagi? Tapi Chongo Teshi menjelaskan sebagai pendatang baru terpopuler, Kamino punya hak untuk memilih lawannya. Sebuah kemenangan berarti merebut peringkat dan seluruh uang milik sang lawan. Selamat datang di Liga Utama. Kamino hanya bisa gemetar membayangkan kehidupan di medan perang. Chongo Teshi mengangkat dua jari menunjukkan dua pilihan. Pertama, pertaruhkan segalanya demi takdir yang baru.
Atau pilihan kedua, ambil uangnya dan kembali ke kehidupan yang tenang dan damai. Ia menatap tajam ke arah Camino, menuntut jawaban jalan mana yang akan kau pilih. Camino hanya bisa terdiam kewalahan oleh pilihan mustahil itu. Ia panik. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Chongotesi memberitahunya dengan tenang. Camino punya waktu 1 bulan untuk berpikir. Sambil berlalu ia berkata akan mendukung apapun pilihan pemula itu tanpa tekanan sedikit pun. Camino ditinggal sendirian, pikirannya berkecamuk oleh pilihan yang mengubah hidup. Bisakah ia bertahan di dunia Victoon Kings? Seminggu berlalu, Camino kembali ke sekolah berdiri ragu di luar kelasnya. Ia bimbang tak tahu sambutan apa yang menantinya di dalam sana. Dengan sapaan gemetar, Camino mengintip masuk. Seketika seluruh kelas hening, semua mata tertuju padanya. Camino hanya bisa terpaku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Beberapa siswa menyapanya dengan canggung, dan untuk pertama kalinya mereka memanggil namanya. Ketegangan terasa di udara. Di sudut sana kelompok Sakata masih ada menatapnya dengan tatapan masam. Keangkuhan mereka yang biasa kini telah berganti menjadi rasa kesal yang tak tersembunyi. Camino sadar setelah kejadian itu, tak ada yang tahu bagaimana harus bersikap padanya. Dinamika kelas telah berubah total. Kabarnya Sakata tidak pernah muncul lagi. Tiba-tiba beberapa siswa lain yang dulu juga tertindas menghampirinya di koridor. Mereka berterima kasih padanya dengan luapan air mata dan rasa syukur yang tulus. Camino senang bisa membantu mereka, walau sekarang ia merasa sangat butuh mandi. Dan begitu saja kehidupan sekolahnya menjadi damai. Rasanya sulit dipercaya betapa banyak yang berubah hanya dalam waktu seminggu. Saat berjalan pulang, ia merasakan beban dari reputasi barunya. Tiba-tiba seorang teman sekelas memanggilnya. Dia adalah Tira Ryota, satu-satunya anak yang selalu Camino anggap sebagai teman sejati. Ryota dengan semangat bercerita betapa kerennya penampilan Camino di pertandingan itu. Melihatmu, akhirnya membalas mereka itu sungguh luar biasa, seru Ryota. Camino tersenyum, temannya ini tidak berubah sedikit pun. Hanya Ryota yang selalu ada di sisinya saat masa-masa sulit dulu. Ryota mengusulkan pesta kemenangan dan ia yang traktir. Tapi Camino menunjuk mulutnya yang masih sakit. Tiba-tiba Ryota mengeluarkan ponselnya, wajahnya berbinar karena sebuah berita heboh. Sebuah artikel tentang para penantang yang mengincar sang bintang baru yang sedang bersinar. Wajah Camino langsung pucat menyadari siapa bintang baru yang dimaksud. Artikel itu menampilkan Genusoma peringkat 300 pria yang sama yang menghancurkan kamarnya. Nama itu langsung memicu ketakutan di wajah Camino. Reporter bertanya kenapa petarung peringkat atas mau menantang pemula. Jawabannya kejam. Hidup adalah tentang merebut dari orang lain. Kekuasaan, kekayaan, semuanya dirampas dari mereka yang lebih lemah. Chongotesi menegaskan di dunia ini yang kuat berkuasa mutlak. Kekuatan adalah satu-satunya bahasa. Inilah arena tempat para pria mempertaruhkan segalanya. Dan inilah panggung yang ia ciptakan Victoon Kings. Pandangannya tertuju pada Camino, sosok yang menarik perhatiannya. Dulu dia hanyalah anak lemah yang selalu menjadi sasaran. Tapi Camino nekat melangkah ke atas panggung menantang takdirnya. Dengan satu tendangan cepat, ponsel itu hancur berkeping-keping. Sang produser terkejut sementara sang CEO hanya menyeringai dengan tatapan penuh ambisi. Dia ingin tahu sejauh mana Camino akan berjuang. 3 bulan pelatihan neraka telah usai. Hari pertarungan akhirnya tiba. Festival pertarungan sengit akan segera dimulai. Arenanya adalah sebuah gang belakang yang luas tanah suci. Para petarung jalanan. Di ruang tunggu ketegangan menyelimuti Camino. Chongotesi melihat Camino yang jauh lebih tegang dari biasanya. Tak pernah terbayangkan olehnya akan bertarung di laga utama. Menatap arena, tubuhnya bergetar antara takut dan semangat. Namun Chongotesi justru tersenyum menyebutnya getaran pertarungan. Para komentator bersiap saat petarung pertama dipanggil. Namun pengumuman selanjutnya sontak mengalihkan perhatian Camino. Dari balik kepulan asap muncul sosok yang tak asing. Dia adalah Sakata. Sejak kalah dari Camino, ia meraih rentetan kemenangan mutlak. Seorang tiran yang tak terhentikan kini berada di peringkat 41. Sang pangeran yang jatuh telah kembali. Di ruang tunggu, Camino dan Chongotesi hanya bisa terdiam. Chongotesi menjelaskan, Sakata sangat aktif sejak pertemuan terakhir mereka. Dia terus bertarung menumbangkan lawan yang lebih kuat dan meroket di papan peringkat. Camino terpaku. Perundung lamanya itu kini telah menjadi monster yang berbeda. Penyiar kemudian memanggil lawan berikutnya. Shunji Kudo, mantan detektif yang haus akan pertarungan, kini hadir untuk memberi pelajaran pada para berandalan. Keduanya saling menatap tajam, aura permusuhan begitu kental. Kudo menyeringai berkata ia sangat suka menghajar anak nakal. Sakata hanya menatap dingin, siap menunjukkan arti ketakutan yang sesungguhnya. Mereka berbalik dan mengambil posisi. Duel akan segera dimulai, Camino hanya bisa menahan napas. Begitu laga dimulai, Sakata langsung menyambar botol sebagai senjata. Dengan botol di tangan, Sakata siap beraksi. Kudo hanya mencibir meremehkan lawannya. Tapi Sakata bergerak secepat kilat, melemparkan botol untuk mengalihkan perhatian. Dalam sekejap jarak mereka terkikis, Kudo tersenyum licik merasa sudah di atas angin. Tapi ia sadar botol itu hanya dijatuhkan bukan dilempar dengan keras. Kudo menangkapnya dengan bingung. Di saat itulah,
Sakata menghancurkan botol itu dengan satu pukulan telak. Kudo membeku dihujani pecahan kaca Sakata, langsung menyusul dengan hantaman keras ke wajahnya. Para komentator terperangah melihat kombinasi licik itu. Namun Kudo hanya menyeringai dengan keyakinan seorang veteran. Kudo mencengkeram lengan Sakata, "Kau masuk perangkapku," lalu melancarkan sikutan ganas. Serangan itu telak mengenai sasaran membuat Sakata terhuyung mundur. Sang mantan detektif tersenyum puas merasa pertarungan telah usai. Tapi Sakata bangkit kembali menolak untuk jatuh. Kudo tak percaya serangannya seakan tak berarti. Tiba-tiba Sakata membalas dengan sikutan yang tak kalah hebat. Mantan detektif itu langsung tersungkur tak berdaya. Sakata mengakhirinya dengan sebuah tendangan telak, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menghajarnya, bahkan setelah pertarungan jelas-jelas sudah berakhir. Anak buahnya sendiri harus turun tangan untuk menghentikannya. Penyiar mengumumkan kemenangan mutlak Sakata. Chamino menyaksikan dengan ngeri menyadari perundungnya telah berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Chong Oteshi setuju mencatat bahwa Sakata kini telah berevolusi menjadi petarung jalanan sejati. Saat sang pemenang melangkah pergi matanya, menangkap sosok yang familiar. Sakata berbalik dan Kamino kini berhadapan langsung dengan musuh lamanya. Chamino membeku di tempat. Sosok yang dulu menghantuinya kini berdiri tepat di hadapannya. Sakata hanya melewatinya begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Sakata menyeringai melihat wajah pucat Kamino, menjelaskan bahwa kekalahannya saat itu membawa konsekuensi yang serius. Sebuah kenangan pahit terungkap. Hari saat Sakata dikhianati oleh keluarganya sendiri. Mahkota dan kehormatannya direnggut dalam sekejap mata. Hanya dengan satu tas di tangannya ia diusir begitu saja. Namun Sakata bersumpah akan bangkit dari titik terendah hanya dengan kekuatan tekad dan tinjunya. Dan ia berjanji jika Kamino berani mencapai puncaknya Sakata sendiri yang akan melemparkannya kembali ke dasar. Pertemuan itu mengguncang jiwa Kamino. Chong Oteshi menegaskan bahwa Sakata menunggunya di singgasana tertinggi. Dia rela membuang segalanya hanya demi mengejar kekuatan sejati. Tapi kini bukan waktunya untuk ragu. Panggung utama telah menanti. Chong Oteshi mengingatkan Kamino bahwa siapapun yang mampu mengorbankan segalanya demi satu tujuan adalah orang yang benar-benar kuat. Ingatlah semua latihan keras yang kau lalui. Kamino pun mulai merenungi jalan hidupnya. Seorang anak lelaki tanpa status, tanpa kekayaan, dan tanpa sedikit pun rasa percaya diri. Kamino menyadari hanya arena inilah satu-satunya tempat untuk meraih segalanya. Dan akhirnya pertarungan pun diumumkan, peringkat 300 Genusoma melawan peringkat 601 Kamino. Di hadapannya berdiri sesosok gunung otot yang menjulang. Perjalanan ini, di Mariosani, belumlah berakhir, jalan panjang masih menanti. Meski kini terpisah, esok pasti, kita kan berjumpa lagi. Janganlah pergi terlalu lama. Api semangat ini terus membara menyatukan kita dalam petualangan yang baru. Dalam satu dunia dengan satu mimpi kita berlari tanpa henti. Janganlah kau pergi terlalu lama, sebab kisah ini masih menyala. Mari kita bersatu hingga bertemu di babak yang baru. Satu dunia, satu impian. Kau takkan pernah berlari sendirian. Jangan pergi karena api ini masih membara. Saat kita semua bersatu, kita akan berjumpa di petualangan yang baru. Perjuangan kita belum usai. Musik.